Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sunes Minazana dengan NPM 2024-21-500-137. Pada hari ini ingin mengerjakan video yang diajukan untuk tugas dari mata kuliah menyimak, yakni analisa pesan dari lirik lagu Rhoma Irama, Purnama, Setan Pasti Kalah, Hak Asasi, Kasihan, dan Baca. Lagu pertama ialah Purnama. Bait pertamanya, hei malam bulan purnama bermandikan cahaya. Hei malam bulan purnama bermandikan cahaya. Di ombak yang tenang, sinarnya rembulan, bak berlian bertaburan. Hei malam bulan purnama bermandikan cahaya. Pesan yang terkandung pada bait ini ialah pada gelap malam pun akan ada cahaya yang menerangi dan memberi jalan untuk temukan kedamaian maupun keindahan dalam hidup. Bait keduanya, dunia yang kelam menjadi terang, hati pun gembira. Hei malam bulan purnama bermandikan cahaya. Pada bait ini terkandung pesan akan ada terang setelah gelap, kemudahan setelah kesukaran. Pada bait berikutnya, bagi yang bercinta, malam purnama bertambah bahagia. Pesan yang terkandung pada bait ini ialah ajakan untuk merayakan cinta dan menghargai momen dengan orang-orang terkasih. Pada bait berikutnya, maka syukurilah terangnya bulan sebagai nikmat Tuhan. Bait ini mengandung pesan yang mengingatkan untuk mensyukuri alam yang berasal dari Tuhan. Kesimpulan yang terdapat pada lagu Purnama ialah Purnama memiliki pesan menemukan keindahan dan ketenangan dalam kesederhanaan pada sehari-hari dan menghargai momen yang bahagia dengan orang yang terkasih. Lirik lagu kedua ialah Setan Pasti Kalah. Bait pertamanya, kebaikan perlu diserukan, karena manusia perlu disadarkan. Kemungkaran harus selalu dihindarkan, pengaruh setan harus dihancurkan. Lirik ini memiliki pesan pengingat untuk menyeru pada kebaikan dan menolak kemungkaran, memberi kesadaran pada manusia bahwa setan haruslah dihancurkan. Bait berikutnya, sepanjang sejarah manusia, kemungkaran tak pernah sirna, karena setan tak akan binasa sebelum kiamat dunia. Bait ini memiliki pesan kemungkaran tidak akan berhenti dan setan tak akan binasa hingga waktu yang dijanjikan sebagaimana yang tertulis dalam kitab. Bait ketiga, namun jangan pernah kau menyerah pada pengaruh si Durjana, karena dia musuh yang nyata yang berbisik di dalam dada. Bait ini mengandung pesan kejelasan bahwa setan yang merupakan musuh yang nyata kerap membisikan siasat atau kejahatan ke dalam dada. Pada bait berikutnya, apabila kau mau memeranginya, setan pasti kalah. Bait ini memiliki pesan, setan tak akan dapat memberi bahaya pada orang yang beriman lagi taat. Pada bait berikutnya, kalau kemungkaran tetap dibiarkan, tunggu saja saat tiba kehancuran. Bermacam bencana telah diturunkan, hendaknya ini jadi peringatan. Pada bait ini, memiliki pesan untuk meningkatkan kesadaran kalau kita perlu mengambil tindakan, bukan hanya membiarkan keburukan dan segala kerusakan yang terjadi. Maka pesan yang terkandung dari Setan Pasti Kalah memiliki kesimpulan, yakni setan dan tipuannya akan terus ada, tapi selama orang yang beriman tidak berdiam dan menyuarakan kebaikan, maka setan pasti kalah. Lagu ketiga, Hak Asasi. Hormati hak asasi manusia. Hak asasi, karena itu fitrah manusia. Itu fitrah manusia. Kita semua bebas memilih jalan hidup yang disukai. Tuhan pun tidak memaksakan apa yang hambanya lakukan. Bait ini mengandung pesan
Manusia selayaknya merasa bebas dalam menjadi manusia. Bebas untuk mengambil jalan hidup tanpa penghakiman yang menjatuhkan. Sebagaimana Tuhan mengasihi hamba dengan kasih sayang yang luas. Bait berikutnya, tegakkan demokrasi Pancasila. Pancasila sebagai landasan negara kita. Landasan negara kita. Janganlah suka memperkosa kebebasan warga negara, karena itu bertentangan dengan peri kemanusiaan. Bait ini memiliki pesan, nilai Pancasila seperti kemanusiaan yang adil dan beradab, kerap terabai oleh orang-orang yang merasa kalau diri mereka memiliki hak melebihi manusia lain, abai terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Kebebasan berbicara itu hak asasi. Kebebasan beragama itu hak asasi. Oh, kita bebas untuk melakukan segala-galanya, asal saja tidak bertentangan dengan Pancasila. Bait ini memiliki pesan, tiap individu haruslah bebas dalam menyuarakan pendapat dan menjalankan segala aktivitas tanpa rasa terancam ataupun rasa tersingkirkan. Kebebasan berusaha itu hak asasi. Kebebasan untuk berkarya itu hak asasi. Kita bebas untuk melakukan segala-galanya, asal saja tidak bertentangan dengan Pancasila. Bait ini memiliki pesan, tiap individu haruslah memiliki kesempatan dalam melakukan usaha dan mencerminkan diri dalam karya, selama tidak menyalahi nilai Pancasila. Kesimpulannya, pada lagu Hak Asasi ialah setiap orang memiliki hak asasi, yakni kebebasan untuk menjalani hidup tanpa penghakiman, seraya mematuhi dasar dari Pancasila yang merangkul lapisan masyarakat. Lagu berikutnya ialah Kasihan. Siapa, oh darah jelita, mengapa, nampak muram durja. Bait ini memiliki pesan untuk memberi perhatian pada siapapun yang tengah hadapi situasi sulit. Aduhai, hai, oh sedihnya. Kasihan. Bait ini memiliki pesan untuk dapat bersimpati mengenai kesulitan yang tengah dihadapi oleh orang lain. Berikutnya, siapa, oh darah jelita, apakah yang engkau risaukan. Pesan yang terkandung dalam bait ini ialah kesediaan dalam mendengar masalah yang tengah dihadapi. Bait berikutnya, sudikah kau kisahkan padaku apa yang menimpa dirimu? Mungkin dapat kiranya kutolong, meringankan beban deritamu dengan segala upaya lain. Pasti akan kucoba. Pesan yang terkandung pada bait ini ialah berupaya untuk memahami masalah yang dihadapi oleh orang lain dengan mendengar, seraya berusaha untuk meringankan beban andai dapat dibantu dan tidak biarkan orang lain terpuruk dalam masalah mereka seorang diri. Bait berikutnya, janganlah kau bersedih lagi. Lenyapkan duka dalam jiwa. Pesan yang terdapat pada bait ini ialah berikan semangat dan penghiburan setelah mendengar juga berusaha membantu. Pada bait berikutnya, marilah hai, oh gembira. Senyumlah. Bait ini memiliki pesan, ajakan untuk tidak melarutkan diri dalam masalah ataupun perasaan nestapa, untuk melapangkan dada. Maka, kesimpulannya, pada lagu Kasihan terdapat pesan di mana orang-orang perlu memperhatikan dan menunjukkan kepedulian pada satu sama lain, mengulurkan tangan saat ada yang perlukan sehingga dapat kembali bangkit. Lagu berikutnya, Baca. Bait pertama, mengapa bencana kerap melanda? Sudahkah kita membaca? Pesan yang terdapat pada bait ini ialah kesadaran untuk membaca atau melihat tanda yang diperlihatkan oleh alam. Bait berikutnya, mengapa bencana kerap melanda? Berbagai musibah jadi berita. Bait ini mengandung pesan, pertanyakan apa yang terjadi hingga musibah terus terjadi.
pada bagian berikutnya, korban harta benda tak terhitungkan, bahkan korban jiwa tak terperikan. Pertanda apakah ini semua? Bait ini mengandung pesan, pertanyaan, mengapa kita harus alami kesulitan dan kehilangan ini? Apa yang dimaksud di balik semua kejadian? Pada bait berikutnya, apakah musibah sekedar cobaan? Apa peringatan ataukah hukuman? Ya Azza wa Jalla, Ya Azza wa Jalla. Bait ini mengandung pesan untuk mengingatkan apakah kehilangan ini merupakan uji untuk tunjukkan betapa disayang oleh Tuhan, atau balasan karena kita telah terlalu jauh dan sombong pada Tuhan. Bait berikutnya, tunjukkanlah pertanda agar kami baca, bukakan mata jiwa. Bait ini memiliki pesan, lemahnya manusia yang memerlukan bantuan, tuntunan untuk dapat dijawab. Berikutnya, seandainya bencana cuma cobaan, mantapkanlah iman dan kesabaran. Pesan yang terkandung dalam bait ini, manusia yang lemah memerlukan sandaran dan tempat mengadu, dekat pada Tuhan. Berikutnya, kalau peringatan atau hukuman, mohon pengampunan dan kesadaran. Sungguh kami insan yang aniaya. Bait ini memiliki pesan, menyadarkan diri atas tindakan lalai hingga jauh dari Tuhan, meminta ampun atas apa yang telah terluputkan dari diri. Maka baca memiliki kesimpulan. Pesan dalam baca ialah manusia perlu membaca tanda yang telah diperlihatkan oleh alam, melakukan introspeksi mengenai apa saja yang telah diperlakukan hingga saat ini. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.